melakukan sebuah keburukan, maka kita akan terus mendapatkan aliran daripada dosa-dosanya. Di satu kampung tidak ada judi, akhirnya dia mulai bikin judi di kampung tersebut, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Nah, maka orang yang pertama kali memulai judi tersebut akan terus mendapatkan bagian dosanya sekalipun dia telah meninggal dunia. Inilah dosa yang terus mengalir. Makanya yang punya pemancingan hati-hati, jangan sampai pemancingannya ada unsur judinya. Nanti kalau dicontoh oleh orang lain, oh pemancingan ono laku no, bagaimana caranya? Oh ditiru caranya, ada unsur judinya. Ya, ditiru oleh pemancingan lain, pemancingan yang lain juga, yang lain juga. Maka setiap kali orang melakukan perbuatan judi, maka orang yang pertama kali punya konsep tersebut akan mendapatkan aliran dosanya. Ya, di satu kampung halaman tidak ada minuman keras, kemudian ada orang yang berani memulai minuman keras, akhirnya orang-orang setelahnya banyak yang mengikuti. Maka tidaklah setiap orang mabuk, melainkan orang yang pertama kali mengadakan minuman keras akan terus mendapatkan cucuran daripada dosa. Maka hati-hati, jangan pernah bikin dosa, jangan pernah bikin maksiat. Kenapa? Kalau sampai diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka orang yang pertama akan terus mendapatkan dosanya walaupun sudah meninggal dunia. Begitu pula sebaliknya, kata Nabi, wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'ah. Siapa orang yang memulai kebaikan di satu tempat, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka orang yang pertama kali membuat akan terus mendapatkan cucuran pahalanya sekalipun dia telah meninggal dunia. Makanya sangat beruntung para kiai, para guru, para pengajar, Pak. Ya. Kenapa? Karena para guru, para kiai meskipun telah meninggal dunia akan terus mendapatkan cucuran pahalanya. Kita lihat, Pak, pendiri pondok pesantren Gontor. Ya, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Imam Sarkasi, Kiai Haji Zainuddin Fanani. Ini luar biasa, Pak. Ya. Beliau bertiga ini mendirikan pondok pesantren Gontor. Kemudian diteruskan oleh anak-anaknya. Bukan cuma satu gontor, bahkan sampai ada puluhan gontor. Belum lagi cabang-cabangnya di seluruh Indonesia, ratusan gontor, ribuan gontor. Belum lagi murid-muridnya. Di antara muridnya ada yang jadi kiai, punya pondok pesantren, punya murid lagi, kemudian punya pesantren lagi, punya santri lagi, santrinya jadi kiai lagi, begitu seterusnya. Makanya tiga pendiri pondok pesantren ini sekarang di alam barzah lagi oncang-oncang kaki. Kenapa? Anak-anaknya berdakwah mengajar, murid-muridnya berdakwah mengajar, meneruskan ilmunya, maka mereka pun terus mendapatkan cucuran pahalanya. Ya, Kiai Nur Ali, masya Allah, mendirikan pondok pesantren At-Taqwa. Walaupun beliau telah meninggal dunia, sekarang tinggal oncang-oncang kaki menerima cucuran pahalanya. Kenapa? Anaknya, muridnya, ya, terus-menerus menyebarkan ilmu yang beliau ajarkan. Kiai Haji Hashim Asy'ari, masya Allah, dengan Nahdlatul Ulamanya bisa menghidupkan agama, membuat pondok-pondok pesantren, mencetak para kiai, mencetak para ulama dan lain sebagainya. Beliau sedang oncang-oncang kaki di alam kuburnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Ahmadiyahnya punya ribuan sekolah, punya ribuan rumah sakit. Masya Allah, Pak, manfaat luar biasa, ilmu yang terus diajarkan dari generasi ke generasi. Sekarang beliau tinggal oncang-oncang kaki di alam kubur. Masya Allah. Begitu pula dengan kita yang punya harta, bisa seperti itu, wakaf tanah, bangun masjid dan lain sebagainya. Maka ketika kita meninggal dunia, maka aliran pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau masjid ini dibongkar, jadi bangunan lama pengen digedein? Bagaimana orang yang pertama kali membangun dapat pahala? Tidak dapat. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Walaupun bangunan lamanya sudah dihancurkan, diganti dengan bangunan baru, tetap
orang yang pertama kali memulainya akan terus mendapatkan cucuran pahalanya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah satu kisah yang dapat kita petik daripada kisah Qabil dan Habil. Yang pertama, yang mana si Habil